Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Bu Nova. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Alat optik adalah alat yang cara bekerjanya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Alat optik yang utama adalah mata, sedangkan alat optik lainnya seperti lup, kacamata, teropong, kamera, mikroskop atau teleskop. Sebenarnya itu semua hanya sebagai alat bantu mata saja. Yang akan Ibu jelaskan pertama adalah lup atau yang sering kita sebut sebagai kaca pembesar. Lup mempunyai fungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar, sehingga tampak lebih jelas bentuknya. Sebuah lup memungkinkan kita untuk menempatkan objek lebih dekat ke mata, sehingga objek tampak terlihat sudut lebih besar. Seberapa besar suatu objek terlihat dengan mata dan seberapa jelas kita dapat melihat bagian-bagian kecil pada objek tersebut. Hal ini tergantung pada ukuran bayangan objek pada retina. Ukuran bayangan bergantung pada sudut pandang mata yang berhadapan dengan objeknya. Agar mata tidak mudah lelah saat menggunakan lup, letakkan benda tepat pada titik fokus lup sehingga mata tidak berakomodasi. Karena lup hanya terdiri atas sebuah lensa cembung, sehingga rumus-rumus pada lensa cembung berlaku juga pada lup. Kamera. Ada dua macam kamera, yaitu kamera digital dan kamera analog. Kamera digital merekam dengan piksel atau picture element atau elemen dasar dalam film dan menangkap gambar dalam bentuk piksel, di mana gambar dibentuk dari ribuan titik. Sementara kamera analog menangkap gambar dalam bentuk garis. Kamera analog menghasilkan bayangan fotografi pada film negatif. Cara kerja kamera mirip dengan mata. Lensa yang digunakan kamera adalah lensa cembung. Film pada kamera berfungsi sebagai layar untuk menangkap bayangan. Pada kamera analog memiliki bagian diantaranya diafragma, pelat film, lensa cembung, dan apertur. Pada saat kita mengambil gambar suatu benda dengan sebuah kamera, cahaya dipantulkan dari benda tersebut dan masuk ke lensa kamera. Diafragma dan pengatur cahaya atau shutter akan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa. Dengan jumlah cahaya yang tepat akan diperoleh foto atau gambar yang jelas. Sementara itu, untuk memperoleh foto yang tajam dan tidak kabur, perlu mengatur fokus lensa. Cahaya yang melalui lensa kamera tersebut memfokuskan bayangan benda pada film foto. Bayangan yang terbentuk nyata, terbalik, dan lebih kecil daripada benda aslinya. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil seperti bakteri, virus, penampang akar, ataupun penampang daun. Mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang posisinya dekat dengan objek atau benda yang sedang diamati. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang posisinya dekat dengan mata pengamat. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Cara kerjanya, benda yang diamati ditempatkan pada sebuah kaca objek dan disinari dari bawah melalui cermin. Cahaya melalui lensa objektif dan membentuk bayangan nyata dan diperbesar. Bayangan itu diperbesar sebab benda itu terletak di antara 1 dan 2 jarak fokus lensa objektif. Selanjutnya, bayangan nyata diperbesar lagi oleh lensa okuler untuk menghasilkan bayangan maya dan diperbesar. Susunan lensa seperti ini memungkinkan menghasilkan bayangan ratusan kali lebih besar dari objek aslinya. Teleskop digunakan untuk melihat dan mengamati benda-benda langit seperti bintang atau planet agar tampak lebih jelas. Teleskop dirancang untuk mengumpulkan cahaya dari benda-benda yang sangat jauh. Teleskop dapat berupa teleskop bias dan teleskop pantul. Teleskop bias sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian pipa. Lensa yang lebih besar adalah lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil adalah lensa okuler atau lensa mata. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Lensa objektif pada teleskop bias memiliki diameter yang lebih besar daripada diameter mata kita saat membuka. Hal ini berarti akan lebih banyak cahaya yang dipantulkan oleh objek yang dapat masuk ke dalam lensa, yang kemudian akan masuk ke dalam mata. Dengan demikian, bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif akan lebih jelas daripada bayangan yang terbentuk oleh mata. Karena bayangan yang terbentuk sangat jelas, maka objek yang terlihat juga menjadi lebih detail. Pada teleskop pantul, lensa objektif digantikan oleh cermin cekung. Bayangan dari sebuah objek yang letaknya jauh terbentuk di dalam tabung teleskop ketika cahaya dipantulkan dari cermin cekung.
Cahaya yang dipantulkan objek yang jauh memasuki salah satu ujung tabung dan ditangkap oleh cermin lain pada ujung lainnya. Cahaya ini dipantulkan dari cermin cekung ke cermin datar yang ada di dalam tabung. Cermin datar kemudian memantulkan cahaya ke lensa okuler yang berfungsi memperbesar gambar. Demikian penjelasan Ibu tentang alat-alat optik. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar!